kita setiap hari membaca sirat minimal 17 kali. Benar? Ihdinas siratal mustaqim. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan solawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kaifiyatul jawaz ala sir. Jadi ada satu bab ditulis oleh beliau, bagaimana cara melintasi titian sirat. Sirat ini apa arti sirat? Sirat itu kadang berarti tariq, kadang berarti titian. Titian itu bahasa Arabnya jisrun, jembatan. Tapi kadang juga berarti itu jalan. Jalan itu tidak mesti jembatan. Maka dalam kamus-kamus bahasa Arab disebut sirat, hal as-sirat muradifun lit-tariq. Kata ulama-ulama ahli lughah, iya sama. Apakah sirat tariq itu sama? Iya, hanya penggunaan yang beda. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudariku yang bukan Allah, kita setiap hari membaca sirat minimal 17 kali. Benar? Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna sirat di dalam surah Al-Fatihah? Jalan lurus, jalan tol. Bukan. Mustaqim itu bukan lurus artinya. Mustaqim dari istaqama yastaqimu istiqamah. Istiqamatan. Kayak istaghfara yastaghfiru istighfaran. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istiqamah itu usaha atau permohonan untuk teguh, untuk berpegang teguh. Itu disebut istiqamah. Kalau sholat mirip dengan qama, tidak ada alif sin ta'nya, cuma dari af'ala yuf'ilu, aqama yuqimu. Artinya sama, mendirikan. Jadi istiqamah itu orang yang berusaha teguh. Orang yang berusaha tahan. Itu dari arti daripada apa? Mustaqim. Dan betul sirat, titian sirat itu orang semuanya berusaha untuk teguh. Biar tidak zalla qadamuhu, ya. Biar tidak telapaknya tergelincir. Itu arti daripada as-sirat. Namun, kalau secara ilmu ma'rifatullah, Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa mengatakan, as-sirat siratal mustaqim huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan al-mustaqim yang istiqamah, itulah jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Dalail, Al-Imam Al-Jazuli menyebut salah satu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siratal mustaqim. Nah, ini kalau lagi baca Fatihah di luar sholat, lalu baca ihdinas siratal mustaqim, bukan yang satu nafas sampai akhir, tapi yang satu ayat, maka dibolehkan bersolawat secara sirriyah. Kalau ingat sir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kita baca Taha, Yasin, itu boleh baca secara sir sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bid'ah? Tidak. Kenapa tidak disebut bid'ah? Karena orang yang disebut tidak bakhil itu man dzukirtu indahu, ya, jika disebut nama baginda Rasulullah SAW, dia pasti bersalawat. Kalau tidak, huwal bakhil. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Aku disebut-sebut tapi dia tidak ngeh, tidak sadar. Nah, maka kalau baca ihdinas siratal mustaqim, nanti cobakan sholatnya, rasakan di dalam sholat.
Iktikadkan bahwa itu adalah baginda Rasulullah SAW, dan ruhani ini rasakan seakan beliau ada di depan kita. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Tapi kalau kita ngelihat imam doang yang di depan, mungkin pernah ada masalah dengan imam. Sholatnya nggak khusyuk. Tapi kalau yang terbayang di depan itu Sayyidina Muhammad SAW, sholatnya pasti khusyuk. Ya. Ini secara bahasa, arti daripada sirat. Imam Al-Qushairi ditanya, "Ma huwa siratul mustaqim?" Apa itu siratul mustaqim? Jawabannya di luar yang kita bayangkan. Apa kata beliau? Syuhudullah. Engkau menyaksikan Allah senantiasa. Tapi mungkinkah menyaksikan Allah tanpa menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Karena Allah yatajalla fi nafsi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kesempurnaannya hanya dipantulkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jangan keliru seperti ajaran kebatinan yang menyebutkan Muhammad itu Allah. Itu tidak tepat. Sayyidina Muhammad SAW itu tajallinya Allah. Apa arti tajalli? Ini kita ulang yang berapa bulan lalu. Tajalli itu Allah memantulkan, menampakkan sifat-sifatnya, asma'nya, bahkan sirzatnya. Pada diri siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Sayyidi ya